Assalamualaikum pemirsa Tembesi Bengkel TV. Berjumpa lagi dengan saya Teguh Rianto ya. Kali ini saya berada di kolam biovlog Bapak Nana Sudrajat ya. Kita kembali ke sini karena ya banyak sekali hal yang akan kita korek dari Bapak Nana Sudrajat. Karena kolam biovlog ini sangat berpotensi sekali pemirsa ya. Sangat berpotensi untuk banyak hal yang positif pemirsa. Selain memiliki nilai ekonomis, kolam biovlog ini seandainya dikembangkan ya, bisa juga menjadi sarana edukasi dan sarana wisata pemirsa. Bagaimana keseruannya pemirsa? Mari kita saksikan. Pemirsa Tembesi Bengkel TV ya. Yang akan saya vlog pertama kali adalah kolam indukan pemirsa ya. Kolam indukan ini berdiameter 3 ya. Ya. Di sini ada 70 induk ya, 70 induk. 70 indukan ikan nila pemirsa ya, yang masing-masing ya memiliki berat sekitar 2,5 kilo pemirsa. Lihat pemirsa ya, ini dia kolam indukan ya. Setelah dari kolam indukan pemirsa ya, kemudian Bapak Nana Sudrajat ya memindahkan anak-anak ikan nila ya ke sini ya. Ini adalah kolam pembibitan ya. Ini kolam ini berdiameter 4 kali 5,5 pemirsa. Dan mampu menampung sekitar 4.000 anakan ikan nila pemirsa ya. Ini dia ya. Setelah dari kolam pembibitan, maka dengan ukuran 2 jari langsung ke kolam biovlog ini pemirsa. Kita lihat pemirsa, kolam ini berdiameter 3 ya, dan mampu menampung sekitar 1.000 ya, 1.000 ekor ikan nila pemirsa ya. Dan Bapak Nana Sudrajat memiliki 2 kolam ya. Ini dia, wah luar biasa pemirsa. Dan untuk lebih jelasnya nanti ya, kita akan wawancara Bapak Nana Sudrajat. Kita kupas habis pemirsa ya. Ya, mungkin dari pembuatannya ya, dari start pembuatan kolamnya, kemudian pembibitannya ya, dan yang seterusnya pemirsa ya. Nanti kita akan wawancara beliau. Kita lihat-lihat dulu pemirsa, ini dia. Ya, pemirsa Tembesi Bengkel TV. Sekarang di samping saya sudah ada Bapak Nana Sudrajat ya, pemilik daripada kolam biovlog ini. Kolam biovlog dengan ikan yang dipelihara itu ikan nila Pak ya, ikan nila. Nah, pertama saya mau tanya nih Pak, awalnya gimana Pak, kok Bapak bisa punya ide pengen kolam biovlog ini Pak? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sebelum saya main di Nela Biovlog itu, awalnya itu saya main gurame. Karena waktu itu zaman tempo hari itu lagi booming-boomingnya ikan gurame. Dan setelah saya pelajari permainan gurame, sistem kolam beton atau maupun kolam terpal, itu tidak semudah seperti ikan nila. Nah, jadi setelah berjalan 1 tahun ternyata kelemahan ikan gurame itu dari sebesar jempol jari itu, kelemahannya di musim hujan sama di musim panas atau air keruh. Nah,
dan itu sangat rentan untuk kematian itu. Oh gitu Pak ya. Ya, tapi alhamdulillahnya saya dulu dari 1000 ekor itu sampai panen 1 tahun 2 bulan itu sisa 800 ekor. Itu. Sudah termasuk lumayan lah Pak ya. Nah, karena dibilang yang jual bibit Bapak Armin di dalam itu sudah hebat kalau sisa 800 gitu. ekor. Ya. Bahkan biasanya pemula itu sampai habis total. Nah, cuma kan kayak gitu kan bukan ide usaha kalau kayak gitu. Nah, dari situ saya pelajari lagi karena saya nanam 2000 ekor tempoh hari itu saya bagi 4. Terakhir saya pengen tahu berapa lama sampai setengah kilo, dan itu sampai 1,5 tahun. Oh gitu. Nah, jadi kalau untuk perhitungan bisnis orang kecil kayaknya gajinya nggak ada. Kalau balik modal untuk beli bibit kembali. Cuman istilahnya kalau hitung bisnis per bulan itu nggak ketemu. Mungkin harus punya puluhan kolam. Oh gitu. Nah, dan puluhan kolam itu tidak kita mengharap bantuan dari orang lain, kita modal sendiri gitu kan. Dan satu kolam itu 3 juta kita modalnya. Itu lain dari mesin. Jadi kalau sempat kita ngikutin ikan gurame, wah teruk lah, nggak terkejar, nggak terkejar terus terang. Nah dari situ saya lihat YouTube. Gitu. Lihat YouTube itu, saya pengen tahu usaha apa aja sih yang bisa dikembangkan orang kecil, atau bantuan bisa kata-kata dari Danakur yang bisa dikembangkan. Nah lihatlah saya ikan nila. Nah, dari nol saya pelajari, dan saya belajar bioflok itu bukan baru kemarin saya ngerti langsung tanam, tidak. Nah, jadi dari awal saya main gurame itu saya sudah nonton terus tiap malam. Jadi perbedaan film ini, bioflok seperti ini, dan saya rangkum dari sekian ratus film yang saya tonton, saya rangkum untuk bagi orang awam yang tidak mengerti bisa paham. Ya. Habis itu saya pengen tes, nyoba. Jadi dengan modal mungut dari bibit dari paret, itu saya kembangkan. Jadi saya belum ada sejarahnya dari tahun 2017 tuh saya beli bibit tuh belum pernah. Nah, jadi awal mula mungut bibit nila yang 3 jarin, saya simpan di bak. 8 bulan begitu saya bongkar tuh ada yang sampai jantan tuh 3 kilo. Di bak. Nah, di bak sebelah ini. Oh, di bak ini namanya apa? Bak pembibitan. Cor-coran itu, ya. Pak. Oh iya. Kolam beton. Kolam beton. Nah, itu selama 8 bulan itu ada yang 3 kilo. 3 kilo. Nah, jadi saya pisahkan yang besar-besar itu. Saya belajar lagi. Membedakan isiannya jantan sama betina. Jadi tidak mudah untuk memahami bioflok. Tapi kalau kita mau berusaha, pasti ketemu. Jadi dari awal saya mengawinkan indukan nila itu, saya punya benih itu modal bibit 560 ekor. 560 ekor pertama. Ya, itu bibit pertama. Jadi dari bibit pertama itu saya kembangkan 560 ekor selama 5 bulan itu jadi 1 kintal lebih. Nah, itu hasilnya. Tapi saat itu sudah bikin seperti ini Pak? Sudah bikin? Sudah. Oh gitu. Sudah, jadi karena gagal di gurame, saya buka ini, nah, bikin 2 dulu, baru tambah 2 lagi. Karena kalau beli terpal itu saya sekaligus 8 biji terpalnya. Cuman terkendala di biaya habis di gurame operasional itu di situ benar-benar teruk. Boleh dijelaskan Pak, startnya kan Bapak harus modal dulu ya Pak ya? Artinya membuat namanya membeli besi, terus ngelas dan lain sebagainya, itu per kolamnya itu kira-kira memerlukan biaya berapa Pak? Nah, per kolam itu sampai siap isi air itu modal 3 juta. Lain di mesin ya. Lain di mesin itu sistemnya. Jadi dari kita beli besi, terus mengelaskan besi, kita panggil orang, biaya cat, biaya pondasi, terus karpet talang, baru tambang. Nah, itu terhitung semua 3 juta udah siap isi air. Sudah siap isi air. Ya gitu. Terus kembali Pak, awalnya kan 500 sekian itu. Terus alhamdulillah berhasil Pak ya. Alhamdulillah. Terus ada yang beli juga.
Kalau yang beli kesebutnya kurang. Oh, malah kurang. Kurang sebenarnya. Jadi kadang isiannya lagi pas numpuk bibit, kadang ada yang beli dari luar, dari Barelang, sengaja beli ke sini atau dari Batu Aji. Nah, cuman itu saya jual sejempol jari itu biasanya Rp1.000. Karena kalau di pasaran itu, kalau misalkan di apa khusus untuk di Batam, jadi kalau macam sebesar jempol tuh, kalau di tempat jual ikan hias itu sudah 2.000 ekor, Rp2.000 lebih. Oh gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih Pak, proses dari, kan ada 70 ekor bibit itu Pak ya. Nah, saya mau tahu start dari awal, dari pembibitan ya, sampai ke kolam bioflok. Saya pengen tahu ceritanya Pak, artinya dari awal sampai ke sini dan berapa bulan baru bisa dipasarkan gitu Pak. Oke. Jadi sistemnya kalau untuk pembibitan, kalau untuk indukan, saya biasanya bikin awal air baru. Nah, air baru saya tutup pakai jaring, karena begitu kalau air bening itu kejar-kejaran karena dia kawin kan. Karena itu 70 ekor itu 25 ekor jantan, sisanya itu betina. Nah, jadi nanti setelah air mulai hijau, baru saya buka jaringnya, baru dia nggak loncat lagi. Nah, nanti biasanya kalau setelah air baru itu dalam 1 minggu itu sudah bau amis. Nah, kalau kita lewat di kolam itu sudah ada nimbulin bau amis. Nah, itu tinggal nunggu 15 hari ke depan atau cepatnya 10 hari. Itu kalau kita habis kasih makan sore itu udah ngumpul di pinggir. Itu anakan kecil-kecil. Anakannya gitu. itu. Oh gitu. Nah, setelah itu baru saya ciduk. Habis maghrib itu saya cidukin malamnya, baru pindah khusus di kolam anakan, ada yang kecil di belakang. Karena kalau nggak kita cidukin, sistemnya indukannya dia lama lagi untuk kawin, jadi ngomong anaknya terus. Nah, makanya selalu saya pindahkan, begitu habis makan sore nampak ada anakan, malamnya saya panen, saya pindahin. Begitu sudah 2 jari, nah nanti di pembibitan itu selama 2 bulan baru mencapai 2 jari. Oh, 2 jari. Nah, setelah 2 jari barulah masuk ke bioflok. Baru ke bioflok. Itu setelah 2 bulan. Nah, masuk ke bioflok itu setelah masuk umur 2 bulan masuk ke bioflok itu nanti tambah 5 bulan. Ditambah 5 bulan. Nah, jadi terhitungnya dari penetasan sampai siap konsumsi itu sekitar 7 bulan. Gitu. Kemudian ada saya lihat semacam mesin apa itu Pak ya? Oh, itu oksigen, namanya Pak. mesin oksigen, mesin aerator namanya. Boleh dijelaskan Pak, itu fungsinya untuk apa Pak di bioflok? Nah, jadi gini. Ada dua bagian keuntungan dan kekurangan di bioflok. Nah, jadi keuntungannya, jadi sistem bioflok ini namanya sistem. Nah, sistem namanya. Jadi ada bahan-bahan yang kita masukin untuk bikin bahan fermentasi air. Nah, itu sistemnya. Nah, jadi kelebihannya itu kita kurang ngasih makan pun, atau kata-kata 2 kali ngasih makan, jadi makanan plankton dia sudah ada di kolam. Nah, kita sudah sediain. Nah, cuman kehidupan mereka itu harus ditunjang dengan mesin aerator tersebut. Nah, jadi kalau misalkan suatu saat mati lampu, kita tidak punya genset, nah itu keadaan ikan tuh paling mentok tuh 2 jam. Nah, 2 jam tuh bisa lewat semua. Karena selama ini yang sudah saya alami seperti itu. Nah, jadi kalau mati lampu harus segera dipindahkan ke. Nah, jadi untuk mengantisipasinya, karena saya belum kekurangan biaya, belum punya genset, makanya yang 2 kolam ini saya bikin stok air. Jadi suatu saat mati lampu lebih dari 2 jam, buang air bioflok, ikannya pindahan ke kolam yang baru, ke air netral, baru selamat. Karena kalau nggak seperti itu, dijamin setelah 2 jam lewat semua. Itu kekurangannya. Terus yang penting ini Pak, untuk pemasarannya Pak, kalau di Batam menurut Bapak gimana Pak kalau untuk ikan nila ini? Sebenarnya kalau di Batam ini kita kan di sini daerah industri. Jadi kata kasarnya, mau orang menengah, mau orang atas, sekalipun orang bawah,
di sini mampu untuk beli ikan nila. Betul sekali Pak. Karena tidak semua rata-rata di sini punya kolam, nggak seperti di kampung. Kalau di kampung kan hampir rata-rata orang punya kolam semua. Dan sistemnya macam kayak di kampung tuh, kalau ada yang gratis, kenapa harus keluar duit? Nah, di sini enggak. Jadi jarang orang yang bisa betul-betul. Kalau dibilang bisa di daerah Batam, ini yang miskin, ini yang kaya, nggak ada itu. Kecuali yang miskin, dia bilang miskin nggak punya motor sama sekali, kemana aja kaki, itu baru miskin. Lagi masih punya motor berarti bukan miskin. Jadi untuk pemasarannya tidak masalah Pak ya? Tidak masalah, lebih bagus justru. Bahkan mungkin seandainya Anda ini Pak punya 20 kolam pun, kalau memang ada barang lewat kalau di Batam kurang terus. Nah makanya ini sebagai motivasi Pak ya sebenarnya. Ini peluang Pak ya sebenarnya peluang ini. Jadi karena bagi yang biasa berkebun atau ini kan kerjanya ringan, cuman pagi sore doang. Yang penting kita tahu isinya potensi air tuh bagus atau tidak, pH air bagus tidak, itu aja. Makanya saya istilahnya kalau diikutin sistem sekolah itu masa nggak ngerti. Tapi kalau dengan lihat langsung keadaan ikan, oh ikan ini kurang ini, saya paham. Jadi kalau kadang orang tuh sistem harus beli sistem cek pH air normal apa enggak, justru malah saya pening karena saya nggak sekolah. Nah, jadi kalau selagi saya masih ngasih makan ikan tuh mangap, berarti air tuh normal, sehat, itu aja kuncinya. Dan faktanya memang sudah terbukti Pak. Ya, alhamdulillah. Sudah terbukti. Tingkat untuk tingkat katakanlah kematian ada mungkin berapa persen Pak? Itu mungkin sebagian orang ada bilang tahayul atau tidak mungkin, karena itu istilahnya makhluk hidup. Tapi yang saya jalani, kalau ikut dinas perikanan, ini debit air ini cuma 7 kubik. Per meter kubik itu 100 ekor. Nah, berarti seharusnya 700 ekor. Nah, tapi saya isi 1000 ekor. Wah, nah, jelas lebih dari 300 ekor kan. Nah, dari 700 ekor itu sudah lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kekurangan mungkin kawan-kawan kita yang dimain ikan, terutama macam kayak ikan bioflok atau ikan kolam lah, bukan ikan kolam tanah. Jadi kebanyakan mereka tuh selalu mengasih pakan kering. Oh gitu. Nah, itu yang satu kelemahan buat kawan-kawan kita itu kan. Tapi kalau saya dari awal itu karena saya nonton dulu, sekolah dulu, jadi saya perhatikan benar-benar. Oh, kekurangan seperti, kelebihannya seperti ini. Mungkin kawan-kawan mungkin nggak bakal percaya kalau saya nanam 1000 ekor utuh sampai 5 bulan 1000 ekor. Mantap sekali. Kenapa? Karena kalau pakan kita selalu bibis itu sudah empuk kalau kita pijit. Jadi kalau dia makan 10 ekor, walaupun dia sebesar 2 jari sudah kenyang, sudah. Dan tidak akan ngembang lagi. Tapi kalau kita ngasih yang kering, sempat ngasih ikan 2 jari makan 10 ekor yang kering, ngembangnya itu bisa 20. Kebayang kalau dia serakah makan 20 biji pelet yang kering, apa enggak 40? Itulah kelemahan, kebanyakan pecahan empedu mati. Terus secara ekonomis Pak ini sangat membantu Pak ya, untuk katakanlah uang sekolah anak dan sangat membantu Pak. Sangat membantu. Boleh jelaskan? Sekarang perhitungannya seperti ini. Saya dari diameter 3 saya isi 1000 ekor. Nah, 1000 ekor itu sampai 5 bulan itu kalau normal ikannya itu nggak kebanyakan jantan, itu sekitar jadi 2 kintal 5 kilo paling minim. Tapi kalau begitu 4 bulan saya cidukin 5 kali ciduk banyak jantannya, itu saya pastikan bisa 2 kintal 15 atau 20 kilo. Dari 2 kintal, itu lebihnya. Nah, sekarang kita hitung. Dengan harga dulu awal saya 30.000 per kilo. Kalau dapat 2 kintal udah jelas 6 juta. Bahkan saya sampai 1 bulan ke belakang, saya jual di tempat itu 40.000 per kilo. Berarti dengan kapasitas kita dapat 2 kintal 1 kolam, jatuhnya itu sudah 8 juta. 8 juta. Nah, sudah jelas itu. Nah, kita pangkas dari 8 juta. Dari 8 juta kita potong pelet
pakan 2 juta. Karena 4 harga per kalungnya 400. Kali 5 berarti 2 juta. Nah, potong 2 juta, masih nyisa 6 juta. Nah, 6 juta potong listrik sama bahan bioflok 1 juta lah. Nah, masih nyisa 5 juta. Per kolam, Pak. Per kolam. Wah, luar biasa, Pak. Kita pangkas lagi modal kolam 3 juta, masih nyisa 2 juta. Nah, potong mesin, harga mesin satunya 2 juta. Lunas, semua sudah beres. Dalam sekali panen. Dan satu kolam itu. Satu kolam. Jadi katakan saya kalau ikut sistem bioflok yang benar dan teliti, kecil kemungkinan untuk rugi. Apalagi saya bibit tidak beli. Nah, ini dia, Pak. Bibit tidak beli, Pak. Karena saya dari awalnya bukan pembesaran. Saya harus tahu dari nol. Memang jadi betul. Gimana cara bisa makan? Dari mana ini awalnya? Alhamdulillah. Makanya kalau mungkin orang nggak percaya, modal awal saya mungut bisa untuk usaha. Luar biasa, Pak. Terus, Pak, ya ini seandainya kita punya sampai 10-20, aduh, bisa pensiun kita, Pak ya. Dan sebenarnya dan pemirsa, Pak Nana ini saat ini masih aktif bekerja ya. Dan ya alhamdulillah ini bisa menjadi namanya apa, Pak ya? Istilahnya untuk apa? Usaha, Pak. Usaha sampingan namanya, Pak. Usaha sampingan itu sangat menjanjikan. Cuman kadang dari kebanyakan lah orang Indonesia kalau lihat orang usaha, enak ya, berapa modal? Sekian juta, waduh mahal ya. Tapi kalau begitu orang untung, wah lumayan juga ya. Nah, di situ kekurangan orang Indonesia. Padahal memang namanya merintis itu nggak ada yang tidak ada yang enak. Mungkin sebagian ada yang manis, tapi tidak ada. Kebanyakan tuh pahit dulu. Tapi dari pahit itu kita benar-benar isinya hati-hati. Alhamdulillah. Saya 2 tahun loh. 2 tahun saya main gurame. Habis itu 2 tahun saya merintis nonton di YouTube. Dan alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang, alhamdulillah. Iya. Terus ini, Pak, saya lihat ini kan kalau misalnya berkembang lah, Pak ya, ada pihak yang mengembangkan misalnya ya, bisa jadi sarana edukasi juga, Pak ya. Jelas. Iya, bisa jadi sarana edukasi mungkin bagi mahasiswa, pelajar, bagi masyarakat umum yang ingin belajar bioflok ya di sini ini ya. Dan Bapak siap, Pak ya? Alhamdulillah, saya ada orang kita kawan Padang. Nah, dia ngasih jadi orang itu punya adik yang baru lulus kuliah. Jadi ditanyakan sama abangnya, kamu mau kerja di perusahaan atau mau usaha sendiri? Sampai dibawa ke sistem ayam petelur, sistem ayam potong, ikan lele, terakhir tuh ke jamur. Nah, sudah gitu terakhir datanglah ke sini. Dalam 1 minggu dia belajar tiap malam habis isya datang ke rumah. Setelah 1 minggu, Pak Nana tolong bantu saya, pesankan terpal, pesankan besi, besok saya jemput lihat lokasi. Nah, habis itu lihat lokasi, saya kasih tahu ke tukangnya, ini manhole di sini, pembuangan di sini, dan sistem fondasi untuk kolam seperti ini. Nah, 10 hari beres, semua saya nyeting semua, saya kerjakan sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang dia buka. Bermanfaat ilmunya untuk orang lain, Pak. Ya. Bukan cuma ilmunya bermanfaat, tapi juga sampai sekarang beliau sampai masih jalan. Ya. Iya. Terus ini, Pak, mungkin ini kan yang tadi perorangan lah yang datang, Pak. Andai Bapak punya lokasi yang lebih luas, kemudian maaf kata modal yang ada gitu, bisa jadikan tempat ya mungkin wisata bisa juga, Pak ya. Jelas bisa. Sebenarnya saya sudah mengajukan ke pemerintah. Saya sudah minta lokasi. Karena saya sudah dari awal tahun 99 saya ke Batam tuh selalu yang saya ingat tuh di Tembesi dan sampai beranak pindah ke Tembesi. Jadi nggak ada salahnya kalau saya minta bantuan ke pemerintah tuh hanya minta lokasi. Hanya minta lokasi ya, Pak. Tidak ada saya minta modal, belum pernah sejarahnya. Saya cuma minta lokasi. Nah, tujuannya untuk apa?
saya pengen buka usaha bisa di sini tuh bukan semata-mata saya cari keuntungan. Iya, Pak. Tujuan saya tuh sangat jauh untuk bisa ngebantu kawan-kawan yang di sini yang biasa bisa main di sayur, main di apa, itu kan biayanya banyak dan sistem kerjanya repot. Nah, kalau di sini di bioflok nih, ikan nila bioflok, sistem kerjanya ringan, pagi dan sore aja selesai. Kata kasarnya, saya kan tiap hari kerja, jadi orang rumah tuh saya pagi cuma ngebibis pakan, orang rumah yang ngasih makan. Kecuali kalau saya pulang cepat sore, baru saya ngasih makan. Ringan sebenarnya, jadi nggak ada kerja berat. Nah, ini andai Pak, andai misalnya ada lokasi gitu Pak, Bapak punya master plan-nya ya? Sudah. Oh sudah. Bahkan saya sudah mengajukan ke. Gitu. Kalau di sini kan kita tinggal di tanah konservasi. Ya. Jadi saya sudah memasukkan master plan-nya ke BKSDA. Saya tinggal menunggu deal atau tidaknya. Mungkin dari pemerintah BKSDA sedang dipelajari. Oh gitu Pak. Itu layakkah atau tidakkah. Sekarang kalau dibilang tidak layak, 2017 saya awal tanpa bantuan siapapun, eksis lah. Sampai sekarang saya masih panen. Nggak mungkin kalau mengalami kerugian ataupun stuck, nggak mungkin. Ya kan? Karena apa? Saya jalan di Gurame 2 tahun. Kalau memang tidak keuntungan, udah berhenti. Iya betul sekali. Pak, boleh kita lihat master plan-nya Pak ya? Boleh. Seperti apa nanti dijelaskan Pak. Di Bengkel TV sekarang ya, saya sudah melihat ini master plan-nya dari kolam bioflok ini ya. Master plan dari kolam bioflok yang direncanakan Bapak Nana Sudrajat. Pak, itu saya melihat ada tempat parkir itu Pak. Jadi ini saya untuk master plan untuk pengajuan ke pemerintah BKSDA dan alhamdulillah udah saya masukin ke sana. Dan permintaan dari sana harus sistem alami. Jadi yang saya butuhkan ini 50 kali 100, lebar 50, panjangnya 100. Iya. Nah, dan dari pinggir jalan itu kita sudah master plan saya itu harus punya parkiran. Tujuannya karena keliling itu sampai ke belakang itu bambu semua. Oh bambu. Nah, karena harus sistem alami, itu ada pohon bambu semua. Dan di depannya khusus untuk tamu-tamu dari kepemerintahan atau bagi isinya warga setempat yang mau mengunjungi ke kolam bioflok. Nah, jadi rancangan saya ini, kenapa di dalam itu ada sistem pendopo segala macam. Pendopo. Ya. Nah, jadi dari pemerintah itu tidak dibolehkan ada rumah tinggal, adanya rumah pekerja. Nah, jadi kolam itu yang saya untuk kedepannya itu saya harus punya kolam diameter 5. 12 kolam. 12 kolam. 12 kolam. Dan itu yang rumah-rumahan itu tersebut itu dari depan sendiri itu ada kantor, terus rumah pekerja, gudang pelet dan toilet. Itu yang ada gambar rumah-rumahan tersebut. Rumah ya. Dan paling belakang persis itu ini ada sistem paling belakang itu ada kolam indukan. Oh iya. Ya di belakang ada kolam. Ada 2 itu Pak. Ya, kolam indukan itu 5 kali 10, 2 kolam. Jadi saya harus punya 2000 ekor indukan. Oh iya. Dan kolam terpalnya itu ada 12 kolam diameter 5. Dan di belakang kolam itu ada macam bangunan itu gudang mesin. Oh iya ini. Nah, gudang mesin aerator. Ini dia. Gudang mesin aerator ya. Aerator air itu kan udara ya Pak ya. Udara. Oh iya. Itu sistemnya. Jadi untuk penyuplai oksigen satu mesin untuk 12 kolam. Gitu. Iya, jadi memang bisa untuk sarana edukasi nih Pak ya. Ya. Untuk pelajar, mahasiswa, orang umum ya. Agar masyarakat tahu seperti apa sih itu bioflok gitu kan Pak ya. Ya ini penting sekali, ini namanya sekolah alam Pak. Ya. Makanya tujuan saya kan buka seperti ini. Saya mau isiannya macam khusus warga di Telesi Bengkel tuh. Gitu. Ayo usaha bareng-bareng. Oh gitu kan.
dalam kata usaha barang-barang tuh kalau memang tidak tahu, tidak paham, boleh dipertanyakan. Dan nggak perlu bayar. Saya nggak ada sejarahnya orang berapa orang datang ke rumah, saya mau belajar ini bayar berapa, itu nggak ada. Dalam sejarah saya nggak ada, karena saya dapat ilmu ini bukan saya sekolah. Saya sekolah sendiri di YouTube kok. Terus bisa dimanfaatkan juga untuk tanaman-tanaman. Saya lihat tadi tuh Pak, kan ada tanah yang kosong, Bapak juga manfaatkan untuk bisa hal yang lain Pak. Bisa kayak di pinggir kolam itu ada pohon cabai pakai polybag. Bisa untuk menambah keuntungan juga sebenarnya. Tergantung kita. Gitu. Oke Pak. Betul sekali Pak, ini bisa dijadikan sarana edukasi, sarana wisata ya. Karena kalau di kampung wisata ini kan banyak ya Pak ya, ada berbagai macam tempat wisata, salah satunya adalah ini. Saya setuju sekali Pak ya Pak. Dan rencana saya kan saya pengen usaha sama-sama atau sama masyarakat di Temesi Bengkel khususnya. Jadi planning saya ke depannya itu, kalau memang kawan-kawan mau pada buka usaha seperti ini, silakan datang ke rumah belajar. Gratis, tanpa dipungut biaya. Tinggal asal lihat waktu, kalau mau malam habis isya. Kalau enggak malam minggu. Kalau enggak hari Minggu. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak ya perbincangannya. Saya kira ini cukup dulu Pak. Oke. Demikian pemirsa vlog kita kali ini ya. Kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Nana Sudrajat ya. Semoga nanti lain waktu bisa disambung kembali pemirsa ya. Semoga tayangan ini bermanfaat pemirsa ya. Dan semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Nana Sudrajat dan kita semua dapat tercapai pemirsa ya. Karena potensi dari biovlog ini sangat bagus sekali pemirsa ya. Ya, saya ingin pamit ya. Terima kasih Pak Nana Sudrajat ya. Semoga sukses Pak ya. Amin. Semoga sukses, dikabulkan apa yang dicita-citakan Pak. Amin. Amin. Insyaallah. Oke. Pemirsa, apabila tayangan ini bermanfaat, pemirsa silahkan di subscribe, di like, dan dikomentari ya. Dan jangan lupa pemirsa ditekan tanda loncengnya agar pemirsa mengetahui postingan-postingan terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.